Selamat pagi teman-teman, ini saya mau sharing ya buat teman-teman yang mungkin baru belajar tani seperti saya dan suami ini belajar ya teman-teman. Jadi ini tadinya itu sama sekali belum bisa ngidupin pompa air. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru juga bertani seperti kita, ini dari pipa sumurnya paralon ya, dari sumur air tanah ini kita sambung dengan ujung pompa ya. Jadi kita ikat dengan karet ban, tapi bawahnya dilapisi dengan tanah basah supaya tidak ada lubang sekecil apapun, karena kalau ada lubangnya itu airnya nanti nggak bisa keluar. Nah, kita rapatkan seperti ini. Silakan bergabung buat teman-teman yang mungkin baru belajar bertani juga seperti kita ya. Saya sambil videokan supaya bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi ini perdana saya bisa live. Saya senang sekali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ya, mensupport TikTok saya. Nah, setelah kita ikat ya, kemudian kita siapkan juga bensinnya, bukan bensin sih, bahan bakar. Bahan bakarnya kita gunakan Pertalite, kita masukkan nanti ke dalam pompa. Buat teman-teman yang sedang belajar bertani seperti kita ya, jadi saya teman-teman baru belajar bertani itu 2 kali masa tanam. Jadi masa tanam kedua dan masa tanam ketiga. Masa tanam ketiga itu ketika kemarau kemarin ya, dan ini masa tanam pertama ya, jadi musim hujan. Dan ternyata bertani itu juga perlu ilmu juga ya teman-teman. Kalau petani yang sudah lama ya, mereka pinternya dari pengalaman ya. Kalau saya ini baru belajar. Terima kasih yang sudah bergabung. Kak Reza, Kak Yuli, selamat pagi. Kak Simbolon, Boru Sagala, kemudian Ayae, Agista, kemudian penunggu apa ini, Kak Mina. Nah, ini setelah kita sambung ya tadi pipa sumur tanah, air tanahnya dengan pompa, kemudian kita isi air untuk mancing nanti saat dinyalakan pompanya. Jadi di sini ada pipa untuk mancing airnya. Nah, ini teman-teman. Jadi tadinya saya sama sekali nggak ngerti ya namanya pompa air itu seperti apa, karena sebelumnya kita nyuruh orang ya untuk ngerjakan. Nah, setelah kita isi pompa airnya ini ya untuk mancing ya, untuk mancing air tanahnya. Dan di sawah ini teman-teman, itu ada yang lagi maton ya, di sebelah sana juga ada yang lagi ngosrok. Ngosrok itu salah satu cara untuk menggemburkan tanah. Jadi ada alatnya ya, besok kalau saya ngosrok saya tunjukin ke teman-teman. Nah, ini setelah diisi air untuk mancing ya, kemudian kita nyalakan pompanya. Ini ada on off nya, kita on kan, kemudian dihidupkan. Nah, dihidupkan. Ini air yang tadi kita masukkan untuk mancing itu dia keluar ya teman-teman, karena didorong. Tapi di bagian bawah itu ada air juga yang masih tersimpan. Nah, ini kita tambah supaya nanti airnya itu bisa keluar. Nah, itu untuk tekanannya
agak tinggi supaya dorongan airnya itu cepat naik ya. Nah, karena ini musim hujan ya teman-teman, karena musim hujan airnya itu cepat naiknya. Tapi kalau musim kemarau airnya itu naiknya sulit ya. Selamat pagi Kak Redi, Kak Siti. Selamat pagi. Nah, itu airnya cepat keluar karena musim hujan itu air tanahnya itu dekat dengan permukaan. Jadi mudah sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan selang airnya ya. Jadi kita sudah pasang, ini selangnya tidak boleh dirubah karena nanti akan sangat sulit untuk masangnya ya teman-teman. Jadi kita udah pasang sejauh 50 meter ya. Jadi panjang sawah ini sampai sana 100 meter teman-teman. Lebarnya itu 18 meter ya. Jadi ini untuk satu petak ya. Tapi kita ada lagi satu petak lagi di sebelah sana. Hanya untuk saat ini kita mau garap yang buat teman-teman yang sudah mampir ya lewat di akun saya, silakan komentar atau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, ini sambil kita lihat ya, pasang selang plastik. Kita pakai selang plastik karena lebih hemat ya, kemudian praktis. Nah, kemudian supaya tidak muncrat-muncrat airnya, takutnya kena mesinnya ya, karena bisa mati nanti kalau kena air. Baru kita pasang sambungan selang plastiknya, kemudian diikat dengan karet ban. Nah, seperti itu supaya tidak lepas. Jadi buat teman-teman mungkin petani pemula seperti saya ya, ini salah satu cara saya berbagi pada teman-teman. Dari yang tadinya sama sekali nggak bisa masang pompa, nggak tahu cara kerjanya, alhamdulillah sekarang bisa. Karena apa teman-teman, pompa ini kita bawa pulang ya, kita bawa pulang karena kalau ditinggal di sini hilang teman-teman. Jadi sudah banyak teman-teman petani di sini pompanya ditinggal padahal sudah diamankan ya dengan berbagai cara, itu hilang teman-teman ya, jadi dicuri orang. Nah, ini airnya sudah ngalir, udah jalan ke sana. Buat teman-teman yang sudah mampir, saya akan ada sharing nanti buat teman-teman sebuah bisnis yang kita bisa kerjain sama-sama ya, dengan cara yang sangat mudah ya. Jadi saya akan live juga. Ini solusi buat teman-teman yang mau bisnis tapi yang masih kurang pengalaman atau ilmu ya tentang bagaimana berbisnis yang baik dan benar. Nah, nanti saya akan sharingkan live ya pada teman-teman. Cuma pagi ini saya lagi di sawah, lagi mau sulam ya teman-teman, karena ada yang mati dimakan orang-orang. Ini termasuk yang pinggir-pinggir ini juga kelihatan dia baru ditanam, beda dengan yang di tengah ya, sudah anaknya banyak. Jadi ini baru tumbuh karena baru disulam. Nah, ini selang airnya ini panjangnya 50 meter. Kita mau cek apakah airnya sudah keluar. Nah, ini teman-teman, keluar dia di sini airnya. Nah, saat kita menyalakan air ya di sawah, kita harus kontrol teman-teman ya. Harus kontrol jangan sampai airnya ini bocor ya atau masuk ke lahan orang lain. Jadi kita harus cek nanti setelah airnya mulai naik. Nah, seperti ini. Coba teman-teman ketik di komentar siapa yang
sudah mampir di sini juga bertani seperti saya, menanam padi, silakan ketik di komentar teman-teman, supaya kita bisa sharing bareng. Nah, ini ada yang sudah berbuah. Ini bukan tanaman yang baru kita tanam, tapi ini tanaman yang lama teman-teman, yang lama tumbuh dan dia berbuah, tapi ini tidak baik, hasilnya tidak bagus. Nanti kita buang ya, karena itu nggak bagus. Nah, ini alhamdulillah rumputnya nggak ada teman-teman, berhasil kita obati dengan obat rumput setelah sebelumnya kita kewalahan dengan rumput. Jadi obat rumputnya itu memang harus rutin dan dosisnya harus sesuai takaran. Iya betul, matun Pak Paijo Warung. Ini mau matun Pak, karena dimakan orong-orong. Kalau matunnya, rumputnya sih nggak ada, alhamdulillah ya, paling sedikit 1-2 aja, karena kita berhasil mengatasi rumputnya dengan obat rumput. Tapi yang menjadi kendala di musim hujan itu orong-orong teman-teman. Pak Paijo apakah juga bertani juga Pak? Nah, ini kita mau sulam yang di area sini teman-teman. Ini sengaja kita airi karena mau disulam. Nanti kita akan sulam. Nah, ini yang baru disulam, baru mulai tumbuh. Kita ambil dari yang banyak anakannya ya, disempel dari yang banyak anakannya. Nah, ini nih yang harus disulam. Kita tunggu airnya dulu sampai sini, karena kalau sulam itu harus ada airnya teman-teman. Kalau nggak ada airnya dia tidak cepat langsung hidup ya. Nah, ini juga harus disulam, banyak yang bolong-bolong. Yang di tengah itu juga baru disulam. Oke teman-teman, nanti kita akan live lagi ya. Saya mau cari tempat dulu buat naruh kamera. Kak Untung, terima kasih sudah lewat mampir di TikToknya Nelly. Salam kenal. Nanti saya mau sulam ya teman-teman. Jadi saya ini pemain baru di sawah. Nah, ini punya tetangga sebelah baru dipupuk teman-teman. Kelihatan itu ada bekas pupuknya ya. Ini saya baru perdana live dan saya manfaatkan untuk sharing sama teman-teman. Kita tunggu airnya dulu sampai sini supaya kalau ada airnya itu lebih ringan teman-teman, dan juga kita bisa cuci-cuci ya. Kalau nggak ada airnya itu belepotan semua nanti. Jadi ini area yang harus kita sulam. Kita mau coba kerjakan sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa kerjakan sendiri, kita bayar orang. Nah, kalau untuk biaya matun di sini itu, kalau ibu-ibu teman-teman dari jam 6 pagi sampai jam 12 ya, atau duhur, itu 65.000 tanpa kita kasih makan minum ya. Jadi mereka bawa sendiri itu 65.000. Kalau di kota teman-teman berapa? Boleh
ketik di komentar. Tani cuma nggak punya sawah. Pak Paijo, tani cuma nggak punya sawah, maksudnya garap punya orang. Iya Pak Untung, salam kenal. Pak Untung dari mana ya? Kalau ini saya posisi di Pati ya, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, daerah Wedari Jaksa. Kalau desanya ini Desa Selang. Pak Paijo tani, cuma nggak punya sawah, berarti garap ya? Garap atau gimana nih? Kalau untuk punya penghasilan di sawah, tidak harus kita punya lahan ya teman-teman. Justru banyak orang yang melakukan sewa ya, karena sewa lahan sawah itu masih terjangkau harganya. Ini juga di sebelah saya ini, sebelah sawah saya ya, yang di depan kamera. Di sebelah sawah saya itu juga sewa teman-teman. Jadi 1 tahunnya itu luasannya 1/4 hektar. Sewanya itu hanya 4 juta ya. Jadi 4 juta itu kalau 1 tahun di daerah sini 3 kali tanam padi itu bisa karena airnya bagus. Nah 3 kali masa tanam dengan ukuran 1/4 hektar ya, itu kita menyisihkan 1 kali panen itu 1.350.000 karena sewanya 4 juta. Jadi kalau lahan sawahnya itu 1/4 hektar biasanya teman-teman rata-rata itu laku 8 sampai 10 juta hasil panen ya, karena 1,5 kotak kalau di sini itu kira-kira 1,5 ton. 1,5 ton itu biasanya ya lakunya itu tergantung musimnya teman-teman. Kalau musim hujan biasanya harga gabah itu turun ya, kalau musim masa tanam kedua itu lebih tinggi harganya, kalau masa kemarau itu paling tinggi teman-teman. Nah jadi dengan 3 kali tanam ya itu sangat menguntungkan. Apalagi dengan kondisi sekarang beras naik ya teman-teman. Jadi peluang untuk menanam padi di sawah itu menarik sekali kalau ada lahan yang mungkin bisa disewa ya, atau mungkin punya sawah tinggalan orang tua, itu sangat baik sekali saat ini karena harga gabah cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita 1 kali masa tanam dengan 1/4 hektar itu menghasilkan 10 juta ya teman-teman, kemarin ya 10 juta rata-rata 1/4 hektar itu modal untuk kita mengelola sawah mulai dari tanam, kemudian pemupukan ya, kemudian perawatan, pengairan ya, itu tidak habis 5 juta teman-teman. Paling hanya 4 jutaan lah ya. Jadi kalau misalnya 10 juta kita masih ada 6 juta. 6 juta kalau dibagi 3 bulan ya, karena usia padi pada musim kemarau, musim hujan rata-rata 100 hari ya teman-teman. 100-110 hari itu kira-kira 3 bulanan lah ya teman-teman. Itu kita dapat 2 juta per bulan dari 1/4 hektar. Nah bayangkan kalau sawahnya itu luas teman-teman ya. Jadi 1 bulannya kita dapat 2 juta, yaitu kalau kita hitung 1/4 hektar. Nah kalau kita punya katakan 1 hektar, tinggal dikali 4 teman-teman, itu lumayan banget. Jadi kalau ada peluang di daerah teman-teman bisa sewa sawah ya, mungkin sawahnya tidak terpakai, itu bagus sekali untuk digunakan sekarang karena beras mahal ya. Amin amin, semoga lancar usahanya. Iya Mas Untung, terima kasih. Mas Untung dari kota mana? Sama Pak Paijo dari kota mana nih? Buat teman-teman yang sudah mampir, boleh ketik ya di komentar teman-teman dari kota mana, bisnisnya apa. Karena saya akan sharing nanti sama teman-teman ya, di luar waktu ke sawah ini ada salah satu peluang bisnis yang saya pelajari ya di TikTok, itu luar biasa menghasilkan. Dan bisnis itu menarik karena rantainya pendek ya teman-teman.
rantainya itu pendek ya. Jadi bisnis itu ada yang rantainya panjang, ada yang rantainya pendek. Nah, seperti misalnya di sawah ya teman-teman. Di sawah itu kita baru mendapatkan penghasilannya setelah 3 bulan ya, setelah 100 hari. Tapi ada di TikTok bisnis yang bisa kita dapatkan itu hanya hitungan jam dan rantainya pendek. Maksudnya rantainya pendek itu kalau di sawah tuh rantainya panjang teman-teman ya. Bayangkan waktunya saja 3 bulan ya untuk bisa menerima hasil uangnya ya, itu pun dipotong biaya operasional ya. Nah, mulai dari kita menanam, kemudian memupuk, mengairi, merawat, itu panjang sekali rantainya. Tapi ada bisnis yang lagi ngetren di TikTok ya, saya juga baru pelajari teman-teman, itu rantainya pendek sekali. Jadi teman-teman tidak perlu banyak mikir, banyak tenaga ya. Nah, nanti saya akan sharingkan lewat live di waktu lain ya teman-teman. Jadi ini sharing saya supaya kita bisa saling dorong, saling bantu ya. Dan mudah-mudahan bisa berhasil bersama karena saya juga baru pelajari ya teman-teman. Selamat pagi, Kak Boira, Kapten Jones, Pak Soeharto Gampang. Loh, ini saya Pak Gampang ini Pak Soeharto Gampang. Ini saya tanam mesin ya. Ini namanya yang owner mesinnya itu Pak Gampang. Apakah ini sama? Kemudian Kak Fauzia Sari. Halo, salam kenal. Kak Eros Kaci, Kak Ribut-Ribut, halo. Kak Mayo, Kak Sisi, Kak Dorowati, Kak Mifbor, Kak Fani, Kak Palma, Kak Zaini, Kak Fauzi, Kak Boys, Kak Kevin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir. Ini saya mau break dulu sebentar karena saya mau ngecek airnya sudah sampai mana ya. Nanti saya akan taruh kamera karena saya cari tempat dulu buat kamera ini. Terima kasih. Assalamualaikum.